Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan hari ini akan disampaikan bagaimana cara membedakan fungsi angka dan fungsi teks di Excel. Yang pertama-tama dibuka dulu Excelnya ya. Kemudian perlu diketahui lagi kalau yang namanya fungsi teks itu ada 3 dan fungsi angka itu ada beberapa ya. Fungsi angka ini lebih banyak, diantaranya ada sum, max, min, average, dan count. Nah, kalau yang fungsi teks ini hanya ada 3. Yang pertama left, right, kemudian ada mid. Nah, sum itu digunakan untuk menjumlahkan data, jumlah data. Kemudian max ini mencari nilai maksimal, kemudian min mencari nilai minimal. Nah, average digunakan untuk mencari rata-rata dari suatu data atau range. Nah, count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data. Oke, kita yang pertama-tama bahas dulu yang fungsi angka. Fungsi angka di sini ada contohnya seperti ini. Contoh dalam bentuk tabel kelas. Nah, di sini ada nama, nilai IPA, nilai IPS. Kemudian di sini ada nilai PAI. Nah, misalkan nama, di sini namanya ada Aisyah, Beni, dan Chandra. Nilainya boleh bebas ya. Ini hanya untuk contoh saja. Kemudian di sini ada fungsi sum, fungsi max, kemudian ada fungsi min, kemudian ada sum, max sama minimal, average, ada yang terakhir count. Tabelnya selanjutnya adalah menuliskan fungsinya ini ke dalam bentuk tabel. Kita buat dulu border. Nah, kalau sudah, langsung saja diinputkan fungsinya. Jadi kita di kelas ini akan membahas bagaimana cara atau fungsi yang digunakan untuk menghasilkan suatu output. Nah, caranya ini diharapkan lebih mudah dan lebih ringkas dibandingkan cara yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita menggunakan operator matematika yang mana bisa saja terlewat jika tidak teliti. Nah, untuk yang ini diharapkan dengan fungsi lebih teliti lagi dalam proses mengerjakannya. Yang pertama-tama sum, berarti sama dengan sum kurung buka, diseleksi dulu di sini. Nilai apa saja yang akan dihitung? Dimulai dari mana? Di sini kan ada 3 nama, Aisyah, Beni, sama Chandra. Berarti masing-masing nama itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Nah, kita menyeleksinya berarti berdasarkan dengan barisnya. Di sini dimulai dari baris keempat. Ya, berarti dimulai dari F4 sampai dengan di sini adalah H4. Kalau sudah, terakhir kurung tutup. Kemudian enter. Nah, kemudian untuk maksimal itu berarti akan mencari nilai maksimal dari tiap nama ya, karena kita datanya nama berarti sama dengan max kurung buka. Di sini nilai maksimal dari anak itu berapa? Nah, ini datanya diseleksi. Datanya juga sama, dimulai dari F4 sampai dengan H4. Kurung tutup, enter. Nah, min ini juga sama ya. Min diseleksi, kurung tutup, enter.
Nah, ini yang penting, average ini biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata nilai tiap-tiap anak ya. Pertama-tama rumusnya sama dengan average kurung buka, seleksi datanya, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini datanya, nilai ini bisa didesimalkan atau dikurangi nolnya dengan ini, decrease desimal. Nah, ini untuk increase, untuk menambah. Jadi kita pilih yang ini aja. Nah, count ini untuk menghitung banyaknya data. Berarti di sini dihitung ada berapa data tiap-tiap anak. Ada 1, 2, 3. Sama dengan count kurung buka, diseleksi. Nah, kurung tutup, enter. Ini yang muncul 3. Perhatikan di sini. Ini adalah fungsi yang sudah kita terapkan di tabel perhitungan untuk mencari nilai masing-masing, yaitu nilai sum, max, min, average, sama count. Bagaimana untuk baris selanjutnya? Baris ke-2 dan 3 bagaimana? Kita caranya tinggal menggunakan autofill yang sudah pernah dipelajari di semester 1. Ya, berarti tinggal di drop saja ke bawah. Arahkan sel yang akan di autofill. Karena ini perintahnya sama-sama, berarti nanti di sini juga autofill itu akan mengcopy rumus sesuai yang sudah diinputkan. Seperti ini. Nah, kita cek. Tadi yang di sel I1 adalah mengambil data dari F4 sampai dengan H4. Kemudian kalau yang ada di sel I5 bagaimana datanya? Datanya juga akan mengikuti otomatis dari F5, ini otomatis F5 sampai dengan H5. Nah, seperti ini. Terus juga yang I6 otomatis juga mengikuti ya, dari mulai data sum F6 sampai dengan H6. Oke, seperti ini, sudah selesai. Kemudian selanjutnya yang max juga sama, tinggal di drop saja ke bawah ya. Cara ngedropnya kalian masih ingat nggak cara autofill? Autofill itu mengarahkan kursor di pojok kanan bawah seperti ini sampai tandanya itu tanda plus ya. Tandanya itu tanda plus, ini plus. Nah, di drop ke bawah, ini juga di drop ke bawah. Nah, oke, sudah berhasil kita menerapkan fungsi angka di pelajaran kali ini. Ya, fungsi angka di Excel. Selanjutnya kita mengenal yang namanya fungsi teks ya. Jadi fungsi teks ini ada 3. Yang pertama ada left, mid, sama right. Left ini berarti digunakan untuk mengambil beberapa kata dari sebelah kiri. Kemudian kalau right berarti mengambil beberapa kata dari sebelah kanan. Dan mid ini untuk mengambil beberapa kata dari sebelah tengah. Mid. Nah, untuk rumusnya itu untuk left sama right kurang lebih sama. Dituliskan dulu sama dengan left capital ya, biar bisa membedakan rumus dengan teks yang lainnya. Left kurung buka, di sini ada alamat sel, titik koma. Ini titik koma menyesuaikan juga sama laptop yang dipakai ataupun komputer ya. Kalau misalkan error berarti pakainya koma. Alamat sel, kemudian selanjutnya huruf yang muncul. Kalau sudah kurung tutup, enter. Nah, oh ya, ini kenapa error? Karena ini mendeteksi sebagai rumus. Padahal ini digunakan sebagai teks aja. Jadi gimana? Nah, kita beri tanda bintang biar tetap muncul ya di sini. Terus rumus yang untuk right gimana? Sama dengan right kurung buka sama alamat sel titik koma huruf yang muncul. Oke. Terus yang mid juga sama ya. Sama dengan kita diberi tanda bintang di sini. Ini tanda bintangnya bukan rumus ya, tetapi hanya untuk menampilkan saja biar tidak terbaca sebagai rumus di Excel. Karena ketika kita mengetikkan hanya sama dengan left, ini langsung terdeteksi error kayak gitu. Sama dengan mid kurung buka alamat sel titik koma urutan ke titik koma huruf yang muncul. Oke, ini rumusnya
pertama-tama diawali dengan tanda sama dengan, kemudian fungsinya yaitu fungsi left, right, dan mid, kemudian ini rumusnya ya. Fungsi untuk rumus left sama right ini kurang lebih sama, yang berbeda hanya yang mid. Jadi nanti kerjakan dulu yang left sama yang right dulu, setelah itu jika sudah selesai kerjakan yang midnya. Ini sebagai contoh contoh itu ada teks misalkan sekolahku. Nah, di sini teks, kemudian ini fungsi left, right, sama mid. Nah, fungsi yang left ini akan mengambil 2 huruf saja, berarti nanti yang tampil adalah S sama E. Kemudian yang right itu akan mengambil 3 huruf dari sebelah kanan, berarti nanti yang tampil adalah H, K, sama U. Kemudian yang mid ini mengambil tengah-tengah yang ada di kata tersebut, misalkan akan mengambil kata olah. Perhatikan di sini, ini berarti leftnya itu ada 2 dari kiri, akan mengambil 2 huruf dari sebelah kiri. Kalau right ini H, K, U, berarti mengambil 3 huruf dari sebelah kanan. Nah, ini yang olah itu wajib diketahui kalau O itu ada di urutan keberapa sesuai dengan rumus yang ini. Kita hitung bersama-sama. S1 ini kan dari S 1, 2, 3, 4. O itu ada di urutan keempat, berarti 4, nah hitung kata olah, O, L, A, H, ada 4 huruf juga, berarti 4,4. Seperti ini. Ini adalah rumus yang nanti kita gunakan untuk menghasilkan ini tampilan ada SE, HKU, sama olah. Langsung saja kita ketik di sini sama dengan left, kurung buka, alamat selnya, diklik alamat selnya, titik koma. Tadi ada berapa yang muncul? 2, berarti koma, titik koma 2, kurung tutup, enter. Ini sudah otomatis tampil. Bagaimana cara mengeceknya jika itu menggunakan rumus atau tidak? Lihat di formula bar. Jika di formula barnya sudah betul, berarti di sini memang kalian sudah bisa menggunakan rumus. Tetapi kalau hanya seperti ini formula bar juga akan mengisikan tulisan biasa, bukan rumus ya. Berarti kalau rumus gimana? Yang right sama dengan right, hurufnya kapital aja ya biar bisa membedakan antara rumus dengan yang bukan. Right, terus alamat selnya, titik koma, tadi yang tampil ada berapa? Ada 3 dari sebelah kanan. Kemudian enter. KU sama dengan right, A7 berarti 1, 2, 3. Nah, di sini ada kesalahan ya, karena tadi di spasi, otomatis ini yang tampil ketika 2 itu spasinya terhitung. Jadi perhatikan betul kalau mau nulis jangan pakai spasi. Tadi kan yang tampil adalah 3 ya, berarti kalau 3 di sini tinggal diganti angka 3. Nah, ini langsung muncul. Perhatikan juga di sini ya. Kalau kalian nulisnya di sini ada spasi, nanti terhitung. Ini spasinya dihitung dari sebelah kanan 1, kayak gitu. Oke, terus yang olah berarti sama dengan mid, kurung buka, alamat sel, terus urutannya tadi 4,4, enter. Nanti yang muncul adalah olah ya. Perhatikan nanti ketika mengambil huruf itu, misalkan ada tanda bintang, ada tanda underscore, ada tanda strip, ada tanda spasi, itu tetap dihitung 1. Jadi perhatikan betul kenapa tadi ketika menuliskan 3 di sini, tetapi yang muncul hanyalah ada huruf KU sama spasi. Spasinya itu ada di sebelah U-nya, U sebelah kanan, karena tadi di sini lupa ke spasi kayak gitu. Jadi jangan sampai terlewat ya. Misalkan ada al-irsyad, perhatikan betul, misalkan akan mengambil 3 pertama, berarti nanti yang tampil adalah AL sama strip. Gimana rumusnya? Sama dengan left, kurung buka, alamat selnya, koma 3.
Nah ini stripnya juga dihitung gitu. Terus kalau yang right berarti mengambil 2 dari sebelah kanan, sama dengan RIGHT right, alamat sel, koma 2. Nah A sama D. Terus kalau yang mid ini akan mengambil irsyad, IRS. Kalau yang mid itu akan mengambil kata IRS. Berarti gimana caranya? Sama dengan mid kurung buka, alamat selnya, titik koma. Di sini dihitung I itu ada di urutan keberapa? Ada di 1, 2, 3, 4. Ada di urutan keempat, titik koma. Terus kita akan mengambil tadi berapa? IRS. IRS berarti ada 3 huruf, berarti di sini komanya koma 3. Setelah itu enter. Nah seperti ini. Jadi nanti ketika tes yang kalian tuliskan adalah fungsi ininya, nah fungsi rumus yang ada di formula barnya, bukan hasilnya ya, karena nanti hasilnya sudah ada. Jadi kalian yang dicari adalah bagaimana cara menuliskan rumusnya dengan betul dan tepat. Oke, sekian videonya, semoga bisa dipahami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.